Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Saya doakan semua yang nonton ini banyak rezeki, banyak pahalanya, dan banyak anaknya. Dan di kesempatan hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena di sebelah saya ada namanya Kang Sadi. Halo, minta minumnya dikit. Kang Sadi, Ya, apa Cak. kabar? Alhamdulillah sehat, Cak. Alhamdulillah, sehat ya Kang Sadi ya. Sehat, Cak. Kang Sadi, Ya, Cak. siapa yang nggak kenal Kang Sadi kan? Kalau Nggak. kita lihat, hah? Nggak kenal. Nggak kenal, kenalan dulu. Kalau lihat Kang Sadi ini, kalau kita klik SDG, pasti Kang Sadi ini nongol. Kang Sadi- Terakhir, Cak. Nongolnya. Iya. Iya, pasti terakhir. Iya, Pak, terakhir nongolnya. Kang Sadi, sama SDG ini sudah berapa tahun? Sampai saat ini menjelang 4 tahun lebih, Cak. 4 tahun. 4 tahun lebih. Berapa bulan? Awal-awal SDG Kang Sadi sudah ngikut ya? Awal SDG terbentuk belum, Cak? Belum ya? Belum. Setelah beberapa Setelah episode? perjanjian Saka 40 hari. Saka. Iya. Kok nggak? Awal mula Saka. Perjanjian? 40 hari dengan Bang Sajin di Gunung Saka. Oh iya, di Sumatera itu ya? Ya, Lampung. Lampung itu Iya. ya? Iya. Awal mula kan hanya Abah, Bang Hendra, Kiki, sama satu lagi ada orang Lampung. Saya kurang tahu namanya, lupa. Awal-awal mula mereka. Awal-awal. Tahun berapa itu Kang Sadi kira-kira? Berarti Ingat kalau 4 tahun ya tahun 2000. Tahun 2000 ya? Iya, zaman-zaman Covid. Itu kok waktu itu gimana? Ditawarin sama Abah atau kayak apa? Atau tahu-tahu ngajuin diri atau seperti apa? Kebetulan Abah. Kebetulan ya? Kebetulan. Kalau nggak kebetulan? Kalau nggak kebetulan nggak. Karena dengan kebetulan. Iya. Kalau nggak kebetulan saya nggak ketemu sama Abah. Iya. Terus ini Kebetulan Abah datang ke rumah ke Cipinang, Cak. ke Cipinang ya? Cipinang. Kebetulan nih. Nah. Dulu Abah tinggal di Lambung. Nah, Dan kebetulan datang ke Cipinang. iya. Dan kebetulan ada saya di situ, Cak. Kayak kita kayak Kemana? gue jorokin di belakang. Lo kan semua serba kebetulan awal. Iya. Datang ke Cipinang, Hah? cerita bahwa lagi bikin YouTube, terus ada mediator masuk ke Kiki, makhluknya membuat perjanjian 40 hari Gunung Sangka. Terus Kang Sadi langsung mau? Enggak, Nggak nanya dulu kayak apa-apa itu? saya cuman bilang progresnya ke depan gimana. Ini untuk syiar supaya umat Islam yang tersesat dengan mempercayai tempat-tempat itu, kita mau kembali kayak jalur awal dulu kayak di TV swasta. Begitu Kang Sadi omongin abang gitu tertarik akhirnya. Tertarik karena juga kan masih bekerja waktu itu. Oh Di- iya. ya, di salah satu perusahaan. Oh ya, kebiasaan. Mau gini tangan kanan. Ya apa-apa, Cak. Terus. Ya, akhirnya kita mengadakan liputan karena posisi saya waktu itu masih kerja. Saya nyusul sama Bang Didi. Nama Didi ya? Saya, Bang Didi, terus anak saya sama ponakan. Oh mereka sudah duluan ke Sumatera. Abah duluan di sana sama Bang Hendra. Akhirnya saya nyusul. Kalau nggak salah ini teman-teman sahabat-sahabat siar dalam gelap ini tahu ya waktu itu mediatornya cuma 2 atau 3 orang kan ini. Mediator waktu di Lampung itu cuma berdua. Kan gede-gede gitu kan? Ya, saya sama Kiki. Kiki itu namanya yang gede itu ya. Itu mediator pertama SDG itu Kiki. Yang sempat salto atau apa itu ya? Sempat bukan ya? salto, jengkang ke belakang kan. Iya betul. Itu hentakannya kurang lebih jarak 3 meter mental. Sampai pala belakangnya itu bentur. Yang nonton banyak banget waktu itu ya, sempat ditunda. Wah, betul itu ya? menarik, Cak, liputan kalau di Sumatera itu. Jadi kita datang ternyata udah kayak mau nonton layar tancap, Cak. Padahal itu tempat restoran kosong. Restoran kosong. Udah banyak yang datang, kita bingung mau ngapain. Akhirnya pura-pura nggak jadi. Pura-pura gagal liputannya, pulang. Mampir tapi ke tempat temennya Abah tuh, Pak Made kalau nggak salah. Pak Wayan, Pak Wayan.
Sudah mulai berkurang baru kita balik lagi. Ketika sudah mulai ternyata mereka nongol lagi, Cak. Mereka wah by WA itu udah langsung penuh lagi, Cak. Suka dukanya kayak gitu ya. Nah, waktu itu kalau nggak apa, kenapa kok ditunda? Karena nggak ada dua sosok itu makhluk itu, Samsul sama Cing Mary. Kan biasanya yang bagian itu kan Samsul sama Cing Mary. Wah, itu belum ada, Cak. Dalam kehidupan SDG belum ada, maksudnya belum ada dua sosok ini. Iya, belum Ya muncul. kan? Nah, Belum ada paspap. Belum. Kang, waktu pertama di mediasi itu, mediumisasi itu, apa yang Anda rasakan waktu pertama? Susah atau gimana? Awal-awal memang. Karena sudah lama vakum kan. Oh, dulunya pernah? Dulu kan di TV swasta. Oh, yang TV swasta ya. Oke, di Trans itu ya. Sebut saja TV swasta Iya, Trans tapi ya. nggak usah disebut. Nah, iya, saya nggak nyebut cuma Trans. Nggak ada endorse-nya. Terus? Ya karena udah lama vakum, dicoba lagi dibuka jalur-jalur portalnya, sel-sel motorik dibuka lagi, ya terjadilah apa yang terjadi. Gimana rasanya masa pertama? Wah, remek, Cak. Sampai 1 minggu. Sampai Sakit 1 badan. minggu? Satu minggu tuh Nah, sakit ini badannya. banyak teman-teman yang belum tahu kalau ternyata untuk menjadi mediator itu satu resikonya capek banget gitu ya. Dan Capek. sempet Kang Sadi ini di tayangan apa saya lupa, waktu di pantai sempat muntah. Itu Dewa Ruci, Cak. Muntah darah itu ya. Dewa Ruci. Itu liputan yang paling dibilang berkesan enggak. Yang paling ekstrim yang saya rasain. Itu kenapa? Sakit dada. Tiba-tiba dada tuh seperti ketusuk dan kebakar di sebelah kanan. Seingat saya sebelah sini. Saat Kang Sadi sadar ya. Saat sadar tiba-tiba mendehem ya. Gitu. Berasa hanyir, amis. Berasa amis, pas dibuang ludahnya ternyata ada gumpalan darah. Setelah itu ada efek nggak? Berapa hari kayak baik. sakit atau apa kayak? 1 bulan, Cak. 1 bulan. Wow. 1 bulan. Itu Sering berasa nyeri. gitu ya. Kang Sadi ini malah saya lihat ini karena mungkin nggak tahu ya, karena tubuhnya besar atau apa, ini makhluk yang Kang Sadi ini bukan makhluk yang jin kebun, mesti yang apa, yang auranya, yang energinya yang iya betul Kang Sadi. Ya kadang kalau di lokasi liputan awal-awal kan saya coba bukan deteksi, saya coba cari energi-energi yang besar. Oh gitu bisa dicari gitu ya? Bisa, kayak ini kan 1500 watt ini listrik. Itu memang kelihatan gitu atau gimana? Nah, ini kan perlu saya tanya. Kalau kelihatan enggak sih, Cak? Ah. Kalau badan manusia kadang-kadang kan berasa seperti sensitif. Ketika ada makhluk benturan-benturan ke badan, kalau makhluk-makhluk biasa kan paling cuman kayak bulu kuduk merinding. Bulu kuduk yang merinding ya. Tapi kalau makhluk yang energinya lumayan besar, itu kayak nyetrum ke badan. Berasa seperti kesetrum, kayak setruman. Ada tarikan magnet. Sekarang SDG ini sudah jalan hampir 200 atau 300 episode ya, lebih ya? Lebih, Cak. Lebih ya. Sudah Harla Harla keempat. Nah, sekarang mungkin badan Kang Sadi atau pernah di tempo waktu-waktu dekat itu pernah merasakan yang berat kayak begitu? Gimana? Hanya yang Dewa Ruci itu yang terkesan. Yang terkesan sampai muntah darah kan Dewa Ruci. Karena kan itu aki yang diserang. Tapi raga saya kena. Kalau makhluk yang paling besar awal-awal Lodaya. Pertanyaannya sampai muntah darah. Kang Sadi kok mau? Kenapa? Mau muntah darahnya? Enggak, kok mau sampai ikut lagi, meditasi lagi, kenapa? Ya karena sudah gimana sih? Sudah siar tadi itu. Tanpa ada embel-embel apapun. Kang Sadi, ini kan banyak juga di YouTube itu yang
mediumisasi kayak gitu ya. Resiko-resiko yang Kang Sadi ketahui untuk menjadi mediumisasi atau mediator itu apa sih Kang? Kayak saya ini kan nggak tahu ya. Makanya banyak teman-teman, sahabat-sahabat gitu yang pingin kadang-kadang saya dong kayak gitu ya. Nah Betul. kita kan nggak tahu resiko, mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat. Resikonya kalau yang nggak kuat mental bisa stres. Kenapa kok mental? Iya. Karena hubungannya sama mental? karena kan yang dimasukkan itu lewat sel motorik di bagian kepala. Kenapa Abah selalu memilih calon mediator? Nah. Jadi si mediator itu nggak bisa sembarangan orang, Cak. Oh gitu. Iya. Jadi mediator tidak bisa sembarangan orang. Tidak bisa sembarangan orang. Kenapa ini? Karena dilihat dari wadah dan tubuh, dia bisa atau enggak semuanya orang bisa jadi orang kesurupan. Ya, Dan enggak. risikonya kayak gitu dia. Resiko efeknya. Nah, makanya kalau nggak tahu ilmunya, jangan coba-coba di rumah. Jangan ya. Jadi ya, nanti juga akan berisiko bisa fatal gitu Ya, ya. ini saya cerita awal nih, Cak. Kenapa saya jadi mediator? Jadi sama seperti penonton SDG sebelumnya. Waktu Abah dulu di TV swasta, di acara Dua Dunia, itu kan saya masih kerja, Cak. Ya betul. Kerjanya itu saya sip-sipan, ada sip malam. Saya lihat itu. Ketika Anda saya- pamitan nangis Ya, gitu ya. ketika saya sip malam, saya sering nonton acara itu. Di kantor sendirian. Saya lihat, ini acara Abah, orang kesurupan bener apa enggak sih? Pasti ada pertanyaan itu. Penasaran? Bener apa enggak sih? Dan dilalanya sewaktu Abah pulang nengokin ibu mertua saya, ibunya Abah, saya di situ nanya, itu acara Dua Dunia beneran nggak sih orang kesurupan? Ente mau coba? Boleh kalau mau, boleh mah. Sini, aneh tes di ruang tamu. Di ruang tamu, Cak. Awalnya Abah dites. Serius. Serius. Oh nggak aku aja ya? Ada Abah nih. Enggak, yang ngetes kok nggak aku Nah, aja. dites Terus? tuh, Cak, di ruang tamu. Tahun berapa itu? Itu Ingat tahun nggak? 2010 kayaknya, Cak. 2010. 2010 seingat saya. Di ruang tamu dibuka, Cak, portal. Di samping rumah ibu mertua itu ada pohon mangga, angker, Cak. Rumah Jidol. Iya, itu ada pohon mangga udah 35 tahun tidak pernah berbuah. Tidak pernah berbuah sama sekali. Di situ ternyata ada makhluk gagu sama makhluk Betawi, Cak. Jin Betawi. Masukannya pertama gagu, nggak bisa ngomong. Yang kedua, masuk jin Betawi nantangin berantem. Nantangin berantem sama Kok nggak usah ditahu? Berarti sadar dong. apa yang cerita? Beresannya. Setelah itu, Hah? oke, ente lulus. Besok ikut liputan kalau ada waktu. Iko. Ikut. Awal mula ikut liputan itu di Cimande, Cak. Di apa namanya? Cilutung, desa Cilutung dulu. Cilutung. Hah? Bukan Cilutung, ah. Rangga Gading, ah. Rangga Gading. Oh iya Rangga Gading, masuk macan. Nah, itulah macan ompong. Dibilang macan ompong, Cak. Ternyata itu si Bodas pertama pertemuan, Cak. Oh. Yang Ketemu sama Bondan, ketemu sama Kijaro. Aki masuk ke Pak Engkis, Bodas masuk ke saya. Awal pertemuan ternyata. Tapi kan nggak pada membuka jati diri dulu, Cak. Nggak buka jati diri. Terus di Kalijodo. Ada Kalijodo. Nah, Kang Sadi, sorry saya potong. Orang yang sering jadi mediator itu katanya bisa ngelihat gitu ya? Enggak, Cak. Oh iya, ngelihat mah bisa, Cak. Saya ngelihat bisa. Tuh, Cak. Kita cari Kang Sadi yang lain ya. Loh, Enggak, maksudnya pertanyaannya? maksudnya bisa melihat makhluk gaib itu. Oh, enggak, Cak. Enggak ya? Nah, saya selama jadi mediator belum pernah lihat sosoknya. Si Lodaya, si JR, JRT, nggak pernah lihat. Nah, Kang Sadi kan sudah berepisode-episode nih. Ketika Kang Sadi ngelihat apa di YouTube, terus lihat Kang Sadi misalnya waktu itu masuk ke Jarot. Nah itu perasaan Kang Sadi gimana tuh lihat? Loh, Lucu, Cak. masa kayak gini kayak gitu. Iya.
Lucu aja. Ada nggak? Ada Kang Sadi kok beda begini saya gitu. Gitu ya? Iya, awal-awal pas kemasukan KJRT itu kan di Kerawang. Di Kerawang di mana? Di Makam itu ya? Nyi Ronggeng. Iya, saya lihat itu waktu gelap-gelapan. Nyi Ronggeng. Nggak pakai lighting gitu ya? Iya. Betul. Oh iya. Itu iya. cerita awalnya lucu ketika bertemu sama dia. Jadi ketika kita liputan belum ada korwil, Cak. Kita kan bawa termos air panas tuh. Buat bikin kopi buat tim. Termos itu taruh di belakang mobil, Cak. Tiba-tiba mental keluar pecah, Cak. Dan ada salah satu anggota korwil, bukan anggota korwil, dulu sama kita, dia serasa melihat energi sosok kakek-kakek katanya. Energi sosok kakek-kakek. Dari situlah perkenalan awal mula. Itu awal mula SDG bikin YouTube yang ngebongkar tempat-tempat yang dikeramat-keramatkan, Kak. Gara-gara biang keroknya Aki. Jadi perabot rumah tangga jin kita ungkap. Ini Akinya tahu loh. Dikatain biang kerok. Ki, maaf Ki. Loh, kalau bukan karena dia nggak nyampe. Sampai kita kenal yang namanya Astadewa, yang namanya Baruna, sosoknya seperti apa. Tapi juga sekarang Kang Sadi ini enak banget kalau sama Aki ya. Enak. Iya kan, Enggak. mesti yang terakhir. Iya ya. Betul ya. Jadi Tidur dulu iya. kayak gitu ya. Jadi kalau yang dibilang settingan, sahabat korwil bisa lihat sendiri. Saya nggak baca skrip, saya nggak dapat perintah, saya nyampe lokasi liputan pasti saya tidur. Udah gelar karpet, izin tidur dulu. Kang Sadi pernah bahasa apa? Itu Kang Sadi juga kan? Bahasa. Oh, iya. Bukan si Wendy ya? Masuk bahasa Cina, bahasa ini ya, bukan? India atau apa ya? Ada beberapa bahasa yang kayak Sangyang Surya Sipadipa tuh waktu di Banyuwangi ngomong bahasa Bali. Iya. Kang Sadi bisa berbagi nggak dengan teman-teman yang mungkin sudah melihat Nggak bawa duit, Cak. Oh iya. Berbagi Pengamen maksudnya. Maksudnya Kang Sadi ini bisa berbagi nggak ketika teman-teman yang banyak lihat nonton tayangan SDG atau hikmah-hikmah yang sering dikatain oleh Abah. Nah kan banyak juga masyarakat itu yang belum tahu mengambil sisi yang lainnya. Nah mungkin Kang Sadi punya pendapat apa? Monggo silakan. Kalau hikmah dan berbagi ini bahwa kita sebagai seorang muslim jangan pernah menyekutukan atau menduakan Tuhan. Kita kenal dengan bangsa goib bukan untuk seru-seruan atau mencari sensasi. Kita berjuang pergi meninggalkan orang rumah sampai berhari-hari. Itu perjuangan untuk sahabat-sahabat kita yang dulunya banyak salah jalan. Betul. Yang sangat pasti sih penonton SDG 90% itu ahli spiritual semua. Demen dengan hal gaib ya? Hal gaib. Demen dengan hal gaib. Mereka yang sudah terjebak dengan perjanjian-perjanjian bersekutu dulu, sebagian mereka tersadarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ada beberapa sahabat yang sampai dia sadar bahwa dia memuja Bunda Ratu itu salah. Yang akhirnya fotonya itu dibakar. Bukan hanya memuja Kang Sadi, tapi banyak yang malah seneng. Ya. Malah ada yang saya punya teman sudah almarhum, saya nggak berita itu sampai mengatakan bahwa saya ini turunan Nyi Roro Kidul ke-27 ya. Aneh tahu itu siapa orangnya. Ada ngobrol sama aneh. Keturunan Nyi Roro Kidul. Iya, sampai gitu. Nah, sekarang pertanyaannya. Maksudnya sampai bangga kayak gitu. Ini gara-gara SDG bisa dengar kayak gini ya. Sekarang pertanyaan, Cak. Kalau dia keturunan Nyi Roro Kidul 27, harusnya nanya sama orang tuanya, Cak. Maksudnya itu anak angkat atau apa gitu. Anak angkat. Iya, Kang Sadi itu apa yang dikatain Kang Sadi itu sering dikatain sama Abah bahwa dikatakan sama Abah bahwa tempatkanlah Tuhan sebagai Tuhan. Itu yang katanya dia. Nah, terakhir Kang Sadi, sebelum terakhir saya mau nanya,
Yang paling lama teman-teman atau yang paling jauh atau yang paling lama itu meninggalkan keluarga ya, Kang Sadi dengan teman-teman SDG ini demi siar, demi perjuangan ini itu berapa hari dan paling jauh di mana? Paling jauh kita sampai ke Banyuwangi. Malaysia dong. Malaysia. Iya. Lupa ini. Oh iya. Malaysia lebih deket, Cak. Deket. Paling jauh Banyuwangi, Cak. Banyuwangi kita 27 jam, Cak. Perjalanan Oh, dari iya. Bekasi ke Banyuwangi 27 jam. Ke Malaysia saya cuma 2 jam, Cak. Naiknya ya. Naik pesawat. Apalagi naik perahu gitu. Ya. Kalau dibilang paling jauh ya Banyuwangi, Cak. Gitu aja dia. Paling jauh Banyuwangi. Kalau ke Bali kita naik apa ya? Getek. Nah, jadi ada nasihat atau pesen-pesen buat teman-teman yang sama sahabat-sahabat SDG dalam kesempatan ini. Kalau nasihat sih bukan nasihat, Cak. Intinya ketika kita sudah menduakan atau menyekutukan Allah, itu udah salah banget, Cak. Iya. Yang intinya selalu hadirkan Allah di hati kita, Cak. Iya. Allah ada di depan kita. Selalu dekat kita dengan Allah. Hmm. Meminta pertolongan kepada makam, makom, batu, gunung. Iya. Itu hanya untuk harta, Cak. Dan tipis sekali kan tadi ya. Tipis sekali. Iya. Takdirnya tuh. Iya, terima kasih. Kang Sadi sehat selalu ya. Udah, Cak. Saya udah. Gini doang. Nanti sambung lagi. Oke. Saya sendiri merasa kaget ya ketika kemarin liputan di Sunan Kalijogo, ternyata situ banyak anak buahnya Blorong gitu. Itu kan hal yang sangat mengagetkan di tempat kayak gitu ya. Perkiraan kita kan hanya di tempat yang angker kayak apa kayak gitu. Itulah penggelinciran dari bermain pikiran dari bangsa lain, Cak. Kita kan nggak pernah tahu sosok mereka itu seperti apa. Kalau bahasa sifat setan itu kan ada di setiap manusia. Jadi kita tinggal bisa melawan sifatnya itu. Kita harus menjadi Robul Alamin. Artinya Artinya Rabbul Alamin. yang betul-betul percaya akan keberadaan Tuhan kita, Cak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya minta pertolongan hanya kepada Allah. Mantap. Jangan pernah minta kepada siapapun. Terima kasih. Urusan dunia, urusan harta, urusan keturunan, kesehatan, semua sudah Allah atur. Kita sudah digariskan, diatur di 4 bulan di dalam kandungan ibu. Kok tahu? Ada hadisnya, Cak. Oh, tak kira karena istri mengandung kok tahu. Oh, alhamdulillah, Cak. Alhamdulillah. Thank you Kang Sadi. Ini sebagai pelajaran bagi saya, bagi juga teman-teman. Kita ini sebagai apa ini ya? Pencinta SDG, semoga Allah selalu memberikan kelancaran. Saya pun selalu berdoa, Cak Suro semoga semakin sukses, Amin. semakin maju lagi. Iya, amin. Kangen saya ngeliat Cak Suro di Iya. stasiun TV. Ya, ada stasiun Wonokromo juga. Tapi berpindah. rencana pertanyaan ini yang tanya saya. saya balik nanya boleh dong, Cak? Gantian. Sudah waktunya lebih. Baru 23 menit. Iya. Masih pendek, Cak, setengah jam. Nanti kita ke Tapi jalan sedikit, raya. Cak, pertanyaan. Waktu Harlah tuh kan katanya Iya. mau bikin grup lawak. Iya, sama Aki ya. Gimana, Cak? Ya, Bagaimana? nanti Akinya. Oke. Terima kasih Kang Sadi. Sama-sama, Ingat Cak. yang tadi dari kesimpulan ini, Tuhan tempatkan pada Tuhan. Jangan diduakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.